to save my life. Had to get involved again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Sambil bermain game eFootball Mobile ya, kita bahas tipis-tipis juga, kita review laga The Blues Chelsea yang baru saja berakhir, di mana The Blues sukses ya lolos ke ronde kelima Carabao Cup setelah mengalahkan Blackburn Rovers dengan skor 2-0. Luar biasa Lamborghini Benoit Badiashile, comebacknya langsung mencetak satu gol ya, dimana sontekan kaki kirinya yang begitu tenang ya, mampu membawa The Blues unggul lebih dulu atas Blackburn Rovers. Dan gol kedua terjadi di babak kedua berkat kesalahan atau kepanikan dari lini pertahanan Blackburn Rovers ya, dimana Cole Palmer mampu memanfaatkan situasi dan Raheem Sterling menyempurnakannya dengan gol placing yang sangat cantik. Luar biasa 2-0, itu artinya The Blues akan berhadapan dengan Port Vale ya di 8 besar, dan apabila The Blues lolos ke semifinal, lawannya itu ada dua ya, antara Middlesbrough atau Fulham. Sementara di bagan yang lain West Ham akan ketemu Everton dan Liverpool akan menghadapi Newcastle United, di mana Newcastle saat saya take video ini sudah unggul 0-3 dari Manchester United, dan Newcastle ini sukses membantai MU di Old Trafford ya. Luar biasa Newcastle ya. Jadi saya akan coba bermain game eFootball dan sedikit mengikuti ya line up, bukan hanya sedikit tetapi akan mengikuti line up yang dimainkan oleh Pochettino di laga yang baru saja berakhir. Oke. Robert Sanchez di bawah Mister tentunya di posisi penjaga gawang, kemudian Axel Disasi berduet dengan Benoit Badiashile, sementara di posisi fullback kiri ada Marco Kurela, Reece James di posisi full back kanan ya, sementara di double pivot itu Leslie Ugochukwu ya berduet dengan Enzo Fernandez. Cole Palmer bermain di posisi flank kanan, flank kiri ada Raheem Sterling. Conor Gallagher bermain di posisi nomor 10 ya, di belakang Nicholas Jackson yang saat ini ya, yang di laga tadi bermain sebagai penyerang tunggal. Dan di laga ini Nicholas Jackson ya lagi-lagi tidak memperlihatkan ya permainan terbaiknya seperti yang dia perlihatkan di pramusim. Inilah yang membuat sebagian besar fans The Blues merasa kecewa dan berharap manajemen mendatangkan striker baru di Januari nanti. Dan yang paling santer ini atau yang berada di list teratas untuk didatangkan oleh The Blues yakni Victor Osimhen ya, dan saya berharap Victor Osimhen bisa kita datangkan di bursa transfer Januari nanti ya, karena masalah kita saat ini adalah di posisi penyerang ya. Sebenarnya di posisi kiper juga kita bermasalah, tetapi ya Robert Sanchez memperlihatkan progres yang cukup baik ya. Hanya saja kesalahan passing yang terkadang dilakukan oleh Robert Sanchez inilah yang selalu membuat kita merasa was-was ya. Tetapi di lain sisi ya, masalah refleks ya, penyelamatan Robert Sanchez tidak diragukan lagi ya. Dan itu juga kita lihat di laga menghadapi Blackburn Rovers yang baru saja berakhir ya, di mana Robert Sanchez beberapa kali melakukan penyelamatan, bahkan di akhir-akhir babak kedua ya dia sukses menggagalkan satu peluang emas dari pemain Blackburn Rovers. Oke, kita coba bermain di eFootball Mobile ya. Saya akan memperlihatkan ya, bukan hanya di dunia nyata ya The Blues Chelsea ini kesulitan untuk mencetak gol, tetapi di dalam game juga ya, karena ya
saya sudah bermain game e-football ya sejak lama, dan bermain dengan hampir semua skuad The Blues Chelsea, ya pemain standar dari The Blues Chelsea. Ya, saya selalu kesulitan untuk meraih kemenangan. Oke, kita coba. Ini yang saya lawan level tersulit ya teman-teman, level legend. Oke, kita terangkan dulu layarnya. Robert Sanchez, Rhys James, oke, Benoit Badiashile, Enzo Marco Kurela kepada Raheem Sterling. Bola berhasil direbut. Ya, jadi saya bermain dengan skema 4-2-3-1, dan saya rasa skema ini ya memang cocok dengan skuad The Blues ya, tetapi ya skema ini tentu yang jadi PR ya untuk Pochettino adalah memaksimalkan gelandang untuk bisa mencetak gol ya, untuk bisa mencetak gol. Jadi ya ketika bermain dengan skema 4-2-3-1 tentu lini kedua harus bisa mencetak gol ya. Tetapi kita melihat di beberapa kesempatan ya gelandang-gelandang kita ini sangat kesulitan untuk mencetak gol di laga yang baru saja berakhir. Kita lihat Enzo Fernandez setiap kali dia melakukan shooting ya terlalu lemah, dan ya, seolah-olah hanya mengoper kiper ya. Oke, Enzo Fernandez kembali. Benoit Badiashile bermain sangat baik di pertandingan tadi. Dia sangat tenang berduet dengan Axel Disasi. Kalau mereka bermain sangat baik ya wajar, karena mereka lama bermain bersama di AS Monaco ya, di Liga Prancis. Di pertandingan tadi ya tidak buruk lah, tetapi masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Pochettino, khususnya untuk di lini serang ya, dimana saya melihat Conor Gallagher sepertinya ini tidak punya visi bermain di lini tengah The Blues ya, dimana ada beberapa momen Conor Gallagher seharusnya sudah melakukan ya, harusnya sudah melepaskan umpan terobosan ke lini depan, tetapi ya dia malah melakukan back pass ke belakang atau mencoba untuk melewati lawan, dan akhirnya ya serangan The Blues gagal ya untuk menciptakan peluang ataupun gol ya. Jadi menurut saya Conor Gallagher ya harus lebih oke, kita diserang. Astaga, Robert Sanchez ya ternyata offside. Jadi Conor Gallagher harus ya setidaknya mengevaluasi permainannya ya, tidak bermain terlalu banyak memegang bola ya, atau terlalu bermain aman. Oke, kita coba perubahan posisi. Ini pemain terlalu naik semua ya. Oke, mendekat dulu. Benoit Badiashile. Oke, Marco Kurela ya, 4-1-2. Enzo Fernandez, Raheem Sterling gagal. Enzo Fernandez berhasil potong bola. Oke, Conor Gallagher ya, bagus. Agak sulit ya teman-teman.
Oke. Conor Gallagher. Kita belum mendapatkan peluang. Insert Marco Kurela. Marco Kurela bermain sangat baik di pertandingan tadi. Oke, sama sekali The Blues tidak meraih satupun peluang. The Blues hanya mampu menciptakan satu pelanggaran. Sangat sulit ya bermain game e-football, apalagi lawannya level legend atau level tersulit lah di e-football mobile. Marco Kurela berhasil direbut. Sophie Hernandez berhasil dilewati, teman-teman. Mantap, Robert Sanchez, penyelamatan yang sangat luar biasa. Jadi ya kalau mengisi waktu tidak kerja dan ya tadi tidak lagi bikin konten, ya inilah kesibukan saya, bermain game e-football dan ya bereksperimen dengan skuad The Blues Chelsea saat ini. Kita kebobolan. Jadi ya mungkin di video berikutnya saya akan bereksperimen ya, mendatangkan beberapa pemain ke skuad The Blues. Ya, kita bangun skuad The Blues di game e-football mobile ya, supaya bisa bantai-bantai lawan ya, meskipun dengan kesulitan level legend ya, seharusnya kita bisa menang, karena berharap dengan skuad yang ada saat ini ya sama saja dengan ya skuad asli ya, dimana The Blues sangat sulit untuk meraih kemenangan, bahkan menciptakan gol terasa sangat sulit ya. Sepertinya tidak ada pemain yang bisa mencetak gol ya. Oke, kita coba bangun serangan. Ini Nicholas Jackson. Oke. Jadi bermain game lawan level legend itu seperti latihan bertahan, teman-teman. Hanya sekali kita punya peluang untuk menyerang, dan itu dia Nicholas Jackson, hampir sama seperti aslinya ya, saat mendapatkan peluang ya tetap kesulitan, dan bahkan ya harapan kita dia sebagai striker, tetapi dia selalu turun ya, selalu turun untuk membantu pertahanan, dan ketika dia dapat bola ya hasilnya bisa ditebak ya, selalu bisa diantisipasi oleh pemain belakang. Oke, kita lihat coba itu ya, jadi sangat sulit. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba untuk mendatangkan Victor Osimhen, pemain-pemain incaran The Blues ya, untuk mencoba ya memperkuat lini serang The Blues di game e-football ini. Oke, Rhys James punya kecepatan, masuk ke dalam, shooting. Di tanggal 7 nanti ya, The Blues akan tandang ke markas Spurs ya, dan ya, saya cukup percaya diri karena Benoit Badiashile sudah kembali, Rhys James juga sudah bisa bermain ya, karena ya
gol dari lini kedua ini yang sangat dibutuhkan oleh The Blues Chelsea ya, bukan hanya dari penyerang tetapi juga dari lini kedua dan juga lini pertahanan. Karena ya kalau kita melihat DNA The Blues Chelsea dari zamannya Frank Lampard, John Terry ya, gol-gol itu bisa lahir dari semua sisi, entah dari posisi fullback kiri, fullback kanan ya, dari center back ya, dari gelandang bertahan, dari gelandang serang, flank kiri, flank kanan ataupun striker. Jadi ya gol dari The Blues Chelsea ya di era-era sebelumnya ya, di era Frank Lampard, Eden Hazard ya, itu tidak hanya bertumpu pada seorang striker ya, tetapi semua pemain harus bisa mencetak gol ya, bukan posisi kiper ya, tetapi bukan posisi kiper seperti apa yang dilakukan oleh Robert Sanchez di laga menghadapi Brentford ya, bukan seperti itu konsepnya ya, bukan semua pemain harus bisa mencetak gol termasuk penjaga gawang, tetapi percayakan kepada pemain-pemain yang ya mulai dari posisi lini pertahanan dan juga lini serang ya. Dan satu lagi kelemahan dari The Blues Chelsea ya, bukan hanya di lini kedua tetapi juga di duel-duel bola udara di lini serang. Kita tidak punya penyerang yang bisa memanfaatkan umpan crossing ya, khususnya untuk melakukan duel-duel udara. Nicholas Jackson sama sekali tidak punya kelebihan dalam urusan duel bola udara ya. Kita tidak punya pemain ya, mungkin hanya Armando Broja ya, itu pun Armando Broja sampai saat ini belum bisa kembali ke performa dia yang seharusnya ya. Dia masih bermasalah dengan kebugaran ya, dan saya rasa ya mendatangkan striker baru di Januari nanti ya adalah ya keputusan yang harus diambilkan yang harus diambil oleh manajemen. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya, sambil bermain game football seru-seruan ya, juga sambil bahas tim kesayangan kita The Blues Chelsea. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.